Shalom. Ya, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Mungkin hari ini banyak sekali ayat yang akan saya sampaikan, terutama tentang soteriologi, doktrin keselamatan. Kita semua tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Sadar atau enggak sadar, kita adalah manusia yang berdosa. Keberdosaan kita itu dimulai dari kapan? Dan yang jadi satu pertanyaan di dalam hati kita semuanya, kita mempunyai Allah yang berkuasa. Kita mempunyai Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia berdaulat. Amin. Nah, di dalam kedaulatannya, banyak sekali orang yang berpikir, kenapa Allah gak mau menciptakan manusia yang langsung tidak berdosa? Bisa Allah ciptakan hal itu? Ya, ini perlu dimengerti dulu dengan baik, supaya tidak terjadi satu kesalahpahaman atau kesalahan di dalam pengenalan kita akan Allah. Allah itu berdaulat, Allah itu pencipta segala sesuatu, berdaulat itu dia maha berarti ya. Tapi di dalam kemahaannya, dia dibatasi. Dalam diri Allah, semua ingat ini ya, ada dua hal yang tidak mampu dia lakukan. Yang bukan tidak mampu, tapi tidak boleh dia lakukan. Yang pertama, dan terutama, yang pasti dia tidak mungkin melanggar firman-Nya. Kalau tidak melanggar firman-Nya berarti firman-Nya tidak bisa diganti. Itu yang pertama. Apa yang sudah dia ucapkan, apa yang sudah dia firmankan, itu pasti digenapi. Amin. Jadi nggak ada di-delete, nggak ada, diganti. Nggak ada. Ini diingat. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, jangan sampai salah. Ya, salah itu dalam arti gini, hari ini kita menafsirkan Allah itu seperti ini. Besok di bawahnya ada yang lain yang bertentangan. Berarti yang salah itu kita cara menafsirnya. Karena Allah nggak mungkin seperti itu. Apa yang sudah dia tuliskan itu pasti tidak bertentangan dengan apa yang jadi kehendaknya. Ya, itu yang pertama. Jadi Allah, di dalam diri Allah apa yang tidak bisa dia lakukan, yang tidak boleh dia langgar, ya, yaitu dia tidak akan mengingkari firman-Nya. Yang kedua, Allah itu esa. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan Allah lagi. Allah nggak mungkin menciptakan Allah lagi. Yang tidak bisa berdosa itu siapa? Hanya Allah. Ya. Kenapa dia tidak bisa berdosa? Karena dia Allah. Itu aja titik. Ciptaannya, semua ciptaannya, segala sesuatu yang dia ciptakan, terutama kita bicara manusia, karena kita manusia ya. Kalau sampai Allah menciptakan manusia tidak bisa berdosa, berarti sama saja dengan Allah menciptakan dirinya sendiri, Allah. Itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin menciptakan manusia dengan sempurna, arti dalam sempurna itu gini. Yang paling sempurna itu cuma satu, yaitu siapa? Diri Allah. Ya. Ciptaan Allah pasti tidak sama dengan diri Allah. Ciptaan Allah itu kudus, amin. Karena yang menciptakan kudus, benar ya. Ciptaan Allah itu sempurna, sempurna dalam arti sesuai dengan kehendak Allah, teleos, itu sesuai. Seperti gini, saya sering kali memberikan gambaran. Ada lubang kunci, ini anak kunci. Dimasukkan di lubang kunci, pas. Itu dalam bahasa aslinya itu teleos. Pas. Tapi itu bukan sempurna. Kalau sempurna itu dimiliki dalam diri Allah. Kenapa Allah itu sempurna? Karena dia maha. Memiliki kelimamahaan. Kelimamahaan ini, ya, yang menjadi atribut Allah, sehingga dalam dia memiliki kelimahan ini, tidak mungkin Allah itu bisa gagal, gak mungkin Allah itu bisa berdosa, gak mungkin Allah itu bisa sampai tidak mengerti, karena dia memiliki kelimamahaan ini.
Di dalam diri Allah, dia menciptakan segala sesuatu. Tapi di dalam penciptaannya, bukan nggak mungkin. Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang sama seperti dirinya. Itu tidak boleh. Kalau sampai dia menciptakan sama dengan dirinya, Allah nggak esa. Berarti Allah itu ciptaan. Banyak sekali Allah-Allah nanti. Ya, ini diingat dulu. Kalau dia menciptakan segala sesuatunya itu nggak bisa sama seperti dirinya, berarti ciptaannya itu pasti bisa berdosa nggak? Pasti bisa berdosa toh. Nah, di dalam diri Allah yang begitu luar biasa mengasihinya ciptanya satu ini, siapa? Manusia. Sehingga sebelum manusia diciptakan, Allah sudah memiliki rencana. Rencana apa? Penyelamatan bagi ciptaannya yang satu ini. Melalui siapa? Diri Yesus. Ayatnya 1 Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Keempat ya. Keempat atau ketiga saya lupa itu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Artinya apa? Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia ini ada, manusia lahir kan di dunia toh. Kalau dunia aja belum ada, manusia pasti belum ada toh. Adam dan Hawa sudah ada enggak? Adam dan Hawa itu diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Taman Eden itu di mana? Di dunia loh ya, jangan sampai ngomong Taman Eden di surga ya. Taman Eden itu di dunia, manusia diciptakan, ditaruh di dunia. Sebelum Adam dan Hawa ada, Allah sudah memilih siapa yang dipilih. Dipilih supaya apa? Tidak bercacat itu tidak berdosa, dikuduskan. Melalui siapa? Diri Yesus. Jadi dari ayat ini sebetulnya kalau kita kembangkan dengan dalam, kita mulai bisa mengerti ini awal daripada kesalahpahaman manusia. Banyak sekali manusia itu berpikir gini, Allah ini menciptakan manusia itu sebetulnya itu sama dengan dirinya. Sempurna, apa semua. Tapi manusia dikasih pilihan. Mau berdosa apa enggak. Kalau saya punya Allah yang seperti itu, kita sekarang kembali lagi. Dalam diri Allah, dia maha tahu enggak? Maha tahu toh? Pada waktu pohon pengetahuan baik dan jahat ditaruh, yang ciptakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu siapa? Allah toh. Dia taruh sana, dia tahu enggak? Kalau ini ditaruh, Hawa akan tergoda dan Adam akan jatuh. Dia tahu enggak? Kalau dia tahu akan hal ini, dan dia tetap taruh di sana, berarti penyebab dosa itu siapa? Kalau tidak ada buah pengetahuan baik dan jahat, manusia jatuh dalam dosa enggak? Enggak bisa toh? Manusia diciptakan kudus sama seperti Allah, kudus. Ya, enggak dikasih pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia enggak jatuh dalam dosa, selesai. Berarti yang naruh pohon itu siapa? Allah. Penyebab dosa itu siapa? Loh. Pada waktu di sorga atau di neraka kita mau dimasukin neraka, kita protes sama Allah. Kamu berdosa, loh yang gara-gara taruh pohon siapa? Kamu toh. Loh aku nyobai kamu, loh katanya firman Tuhan ngomong kayak apa? Dia Allah yang tidak pernah
Mencobai karena dia tidak bisa dicobai. Nah, dia melanggar banyak loh. Nah, ini dalam hal ini kalau kita salah mengerti dengan baik, memahami firman dengan baik, bahaya ini. Bener gak? Cuma tidak berani ngomong. Tapi sebetulnya hatinya kan berontak toh. Ini jujur semua lah. Saya sebetulnya tidak mau nyampaikan ini, nanti saya takut orang bingung. Tapi saya sebetulnya mau santai hari ini, tapi tidak tahu Tuhan ingatkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Apa ini maksudnya? Pelan-pelan ya, ini tidak banyak yang datang tapi diberkati luar biasa, amin. Ya, kita bisa mengerti, di dalam diri Allah, dikatakan, manusia diciptakan, ditaruh di dunia ini toh. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memiliki rencana penyelamatan enggak? Melalui siapa? Melalui diri Yesus. Sebab dia, di dalam dia ini kan Tuhan Yesus toh. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kita, Kristus Yesus, sudah menyediakan dirinya bagi kita. Amin. Kenapa dia lakukan itu? Nah, kita tanya lagi, kenapa dia lakukan itu? Dikatakan karena dalam firman Tuhan apa? Begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga diberikanlah anaknya yang tunggal. Ini ayat ini yang kelihatannya sepele, ini membuat orang bingung semua loh. Anaknya yang tunggal, Allah kok beranak? Kan banyak orang ngomong kayak gitu toh. Kenapa dia disebut anak tunggal? Kita ini juga anak enggak? Kita anak Allah toh. Mosok Wida, kamu anak setan, kan enggak mungkin. Percaya Tuhan kan disebut anak Allah. Anak Allah tapi kamu diadopsi. Tapi yang benar-benar disebut anak Allah, yang keluar dalam diri Allah, yaitu anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Saya ngomong yang keluar dalam diri Allah, jangan sampai Allah membelah diri loh ya. Seperti cacing itu putus terus, bukan ya. Tapi satu kesatuan yang ada dalam diri Allah. Mulanya firman, dan firman itu menjadi manusia. Firman itu dihembuskan dari diri Allah sendiri. Ya, cukup di sana saja. Nah, sekarang kita mulai kembali. Dikatakan bahwa Allah itu menaruh pohon pengetahuan dan jahat untuk mencobai manusia sehingga manusia itu dalam dosa. Jangan lupa, dia menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat dengan satu tujuan. Kembali kita tarik ke atas lagi. Dalam diri Allah yang sempurna, gak mungkin dia bisa jatuh dosa. Ciptaannya kan gak sempurna. Sempurna dalam arti tidak sama dengan diri Allah. Berarti bisa jatuh dalam dosa enggak? Pastilah. Pasti, kita bukan maha tahu kok. Pasti dosa. Tapi begitu besar kasih Allah akan diri kita, sehingga dia tahu, manusia nanti akan jatuh dalam dosa, dan melalui dirinya, manusia ditebus. Penebusan melalui dirinya ini harus melalui sebuah apa? Pengorbanan. Ini sulit bisa diterima tanpa kasih karunia dan anugerah. Sehingga sampai dengan hari ini, besok hari raya korban. Orang masih punya berpikiran ya apa? Dengan berkorban dosanya akan dihapus. Sekarang ada pertanyaan. Misalkan ada seseorang yang membunuh anak kecil atau memperkosa. Ya, habis itu dimasukkan penjara. Kan dia tunggu sidang loh. Sebelum dia disidang, harta bendanya segala sesuatunya dibagi-bagikan fakir miskin. Dia lakukan hal yang baik luar biasa. Baik luar biasa. Pada waktu disidang sama hakim,
Kamu membunuh orang ini ya? Iya, saya memang membunuh. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Saya sudah lakukan hal yang baik. Semua harta saya bagi-bagikan. Segala sesuatu saya bagikan. Terus hakimnya ngomong apa? Karena kamu sudah lakukan hal yang baik, ya gak jadi tahu hukum. Gitu? Tetap dihukum toh? Gak bisa toh? Nah, manusia di dalam kehidupan kita, kita ini orang yang berdosa, benar ya? Dosa kita ini bentuknya apa? Bukan membunuh saja, tetapi sudah seluruh dosa dalam diri kita. Dan kita berusaha untuk membereskan dosa itu dengan apa? Dengan kekuatan kita, berkorban, membeli sapi, membeli apa, untuk melakukan hal yang baik, untuk menebus dosa kita. Bisa. Hakimnya Allah. Kita sudah melakukan hal dosa luar biasa, terus kita ngomong sama Allah, iya, aku dosa memang ya, aku lakukan ini, tapi aku sudah lakukan amal semua loh. Terus Allah ngomong apa? Oh, karena kamu sudah lakukan amal semua, tak ampuni, gitu. Oh, di dunia aja gak bisa kok. Di dunia kalau ada seorang hakim kayak gitu, berarti hakim itu apa? Ya, korupsi ya, atau apa. Terus kita tuduh Allah itu bisa dibuat korupsi, bener gak? Dengan bawa sapi 1000, loh aku ini sudah, memang aku dosa, tapi aku sudah apa? Korban, aku sudah lakukan hal yang baik, kamu harus kampuni aku loh. Kayak gitu. Otaknya orang itu kan mindering semua, ngerti? Otaknya orang lagi stres semua, bingung semua, ngerti? Pada waktu di dunia aja seumpama ada seorang anaknya dibunuh sama tetangganya. Terus habis itu tetangganya, habis bunuh itu tetangganya lakukan hal yang baik. Seluruh kampung dia kasih mobil satu-satu. Wah, hartanya dia habiskan, terus dia jadi orang baik, saleh gitu. Terus bapaknya ini, yang anaknya dibunuh ini, karena kamu sudah baik, tak ampuni gitu. Kalau sudah kayak gitu, bapaknya berarti bisa dibeli cuma dengan mobil gitu. Kan nggak mungkin toh. Pasti tetap dihukum toh. Tapi kita sama Tuhan ya Pak? Seolah-olah Tuhan itu diajak kok kolusi, bolohan, kompromi itu. Aku sudah lakukan ini loh, banyak yang baik ini loh. Ayo kamu sekarang waktunya ngampuni aku, gitu. Ya, sehingga Rasul Paulus menulis, orang ada enggak di dalam dunia ini, orang melatih dirinya sedemikian rupa, sehingga dia bisa melakukan hal yang sangat baik luar biasa. Bisa enggak? Berusaha tidak melakukan dosa, melakukan hal yang baik luar biasa. Tapi ingat, berusaha tidak melakukan dosa ya. Tapi masih punya utang dosa enggak? Saya ulangi ya. Manusia sebelum lahir di dunia masih ada di dalam perut. Kalau sudah merupakan janin atau manusia atau janin itu? Dikatakan dalam firman Tuhan, dosa enggak? Ada orang ngomong, masih bayi kok dosa? Enggak peduli. Hakikatnya dosa, karena turunan. Ya, dosa turunan tuh gini, jangan sampai salah lagi. Adam Hawa yang melakukan makan buahnya. Aku enggak pernah makan buahnya kok, aku yang dituduh. Ini kan kita sering bingung kayak gitu toh. Nanti di neraka kita protes. Aku bisa masuk neraka. Aku gak melok makan buah itu. Sing makan buah itu Adam. Aku gak ngerasa kok aku sing masuk neraka. Ini gara-gara Adam semua kayak gini. Bukan. Adam itu mewakili seluruh manusia. Karena hakikat Adam itu sama dengan kita. Sama-sama manusia. Kalau Adam dosa, kita pun juga dosa. Adam mewakili seluruh manusia. Nanti saya buktikan kita dosa semua apa enggak. Nah,
Sekarang dalam diri kita yang berdosa ini, yang sudah berdosa, ya, dalam perjanjian lama, Allah ini yang berinteraktif. Allah memberitahu, benar gak? Manusia, kamu ini berdosa loh. Dan aku ini mengasihi kamu. Caranya kayak apa Allah? Untuk supaya manusia itu ngerti bahwa dirinya berdosa dan manusia mulai bertobat dan mau mencari Allah, caranya kayak apa? Diberi hukum toh. Hukumnya apa? 10 perintah Allah, 10 aja. Kemarin sudah saya jelaskan ya. 10 perintah saja. Ya. Manusia salah tampal, salah apa? Salah tafsir. Dari 10 hukum itu yang Tuhan berikan, dikira manusia itu dengan 10 hukum itu manusia bisa selamat. Kalau dia bisa melakukan 10 hukum itu, bisa mendekati Allah, bisa hidup kudus. Di OT-OT diramesi. Dari 10 hukum itu dijadikan 613 hukum oleh manusia. Dengan cara apa? Macam-macam. Diusahakan supaya bisa dilakukan dalam kehidupan manusia. Bisa lah manusia lakukan itu? Bisa? Bisa. Yang menciptakan manusia 613 hukum. Pasti manusia bisa lakukan. Yang nggak bisa dilakukan itu apa? 10 hukum yang Allah berikan. Dikembangkan, disesuaikan dengan pikiran manusia, ya pasti bisa dilakukan. Contohnya, semuanya saya kasih tahu, jangan berzina. Manusia, Allah itu ngomong jangan berzina. Pengertian jangan berzina itu bukan pada saat kamu melakukan. Tapi pikiranmu, dalam pikiranmu saja menginginkan seseorang atau berpikiran yang itu sudah zina. Bahkan dikatakan membenci, itu sudah membunuh. Tapi di dalam firman Tuhan sering kita dengar ahli Taurat dan Farisi itu dibuat apa? Yang disebut zina itu apabila ketahuan sedang berzina, maka akan dihukum dirajam batu sampai mati. Tuhan Yesus pada waktu itu memberikan sebuah pengertian. Yang disebut zina itu bukan seperti itu. Dengan cara kayak apa? Orang Farisi yang mau menghukum itu dibuat pengertian melalui diri Kristus. Dia memberikan pengajaran apa? Yang aku maksud 10 hukum Taurat yang dimaksud berzina itu bukan pada saat kamu melakukan persetubuhan. Tapi dia ngomong, jika di antara kalian yang mau menghakimi perempuan yang berzina itu, dia ngomong, apabila di otak kalian itu mengingini seseorang, belum melakukan, itu sudah zina. Jadi di antara kalian ini, jika tidak pernah berpikiran seperti itu, kamu boleh lempar batu. Mereka tidak ada yang berani, karena otak mereka semua kotor, termasuk kita semuanya. Jadi nggak bisa, 10 hukum itu menunjukkan bahwa manusia itu dosa. Nah, sekarang kita kembalikan. Manusia semua yang sudah tahu yang seperti ini, manusia masih ngengkel enggak? Masih toh? Berusaha dengan menciptakan apa? Aturan agama. Aturan. Macam-macam aturan. Dengan menjalankan aturan itu seolah-olah bisa menembus kekudusan Allah. Supaya bisa menghampiri Allah. Orang siapa saja yang sudah melakukan itu? Salah satu, kemarin saya sebutkan, seorang pemuda yang kaya. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 19.
Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa nanti kita sama-sama belajar di sini. Meskipun sudah saya buka waktu-waktu yang lalu. Matius pasal 19 ayat 17. Ini di sini kan jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yang dimaksud perintah Allah itu 10 hukum Taurat itu toh. Tapi pemuda ini dengan salah penafsiran, bukan 10 hukum itu, dia pikir 613 hukum. Ngerti maksudnya? Yang diciptakan oleh manusia itu loh. Yang ditafsirkan oleh manusia, 613 hukum itu. Sehingga pemuda ini ngomong apa? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, macam-macam ini semua toh. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus kata pemuda itu kepadanya, kayak apa? Semuanya itu telah kuturuti. Ini serius loh dia ngomong. 613 hukum itu sudah dia turuti. Apalagi yang masih kurang. Ini harusnya dibahas dengan baik. Kalau memang pemuda ini merasa sudah melakukan seluruh hukum Taurat itu sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak perlu datang ke Yesus toh. Bener gak? Dia gak perlu tanya lagi, bagaimananya supaya aku bisa memperoleh hidup kekal. Ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Ngerti maksudnya? Yang kurang itu apa? Kita lihat di ayat 16-nya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Loh, sekarang saya tanya. Katanya dia sudah melakukan seluruh hukum, benar toh? Tapi kenapa kok dia masih tanya, perbuatan baik apa lagi yang aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Kenapa ini? Dalam dirinya ada apa? Hati nuraninya yang jahat itu masih menjadi hakim dalam dirinya. Ngerti maksudnya? Dia masih terasa dari segala sesuatu yang dia lakukan ini yang kelihatannya baik, tetapi gak bisa dipungkiri hatinya ada sesuatu yang busuk. Kalau perbuatannya itu bisa kelihatannya baik toh, tapi hatinya ada sesuatu yang busuk dan dia tahu dia tidak mungkin bisa menyelesaikan hati yang busuk dalam dirinya ini. Ngerti maksud saya? Dan itu bisa terjadi dalam dirinya karena apa? Karena hukum Taurat diberikan, ya, hukum Taurat diberikan bagi seseorang, dan apabila orang itu tidak pernah dengar hukum Taurat, dikasih tahu dalam firman Tuhan apa? Hati nuraninya juga dihitung sebagai hukum Taurat. Ngerti maksudnya? Saya ulangi ya. Kita buka di dalam Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Jadi ini gini. Hukum Taurat itu kan diberikan ya. 10 hukum Taurat itu diberikan kepada manusia. 10 hukum. Tujuannya Tuhan memberi 10 hukum Taurat itu supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa dirinya berdosa. Kalau nggak ada 10 hukum, manusia nggak sadar bahwa dirinya berdosa. Ngerti maksudnya ya? Tapi manusia ini multi. Dia pinter. Dari 10 hukum yang diberikan ini, sama manusia itu diolah. Supaya bisa seolah-olah bisa dilakukan. Dari 10 hukum itu dipecah menjadi 613 hukum. Nah, 613 hukum itu bisa dilakukan. Seperti pemuda ini. Tapi hatinya masih gelisah karena apa? 613 hukum itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam 10 hukum. Sehingga hatinya tetap tidak enak.
Dan hatinya yang tidak enak, hati nurani ini juga dihitung sebagai hukum Taurat yang tidak bisa dia lakukan. Ngerti maksudnya? Karena ada pertanyaan gini loh, hukum Taurat diberikan 10 hukum. Terus ada orang yang di pojok dunia mungkin tidak pernah dengar hukum 10 hukum Taurat. Yang ada cuma di Israel tok misalkan ya. Orang itu tidak bisa dihukumkan karena tidak ada hukum 10 hukum Taurat toh. Ada yang protes kayak gitu. Dan firman Tuhan dijelaskan di dalam Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Oleh dorongan sendiri itu apa? Hati nurani. Ya. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Hati nuraninya nih loh. Ini orang Cina ngomong tuh liangsin hatinya itu loh. Itu dihitungkan sebagai hukum Taurat. Kayak pemuda itu tadi. Dia rasanya sudah bisa melakukan 613 hukum. Tapi hatinya ada sesuatu yang jahat. Yang dia sudah bingung. Aku ini jahat. Pasti gak masuk surga aku ini. Ya toh? Terus dia tanya sama Yesus, caranya kayak apa? Gitu loh. Sayangnya hal ini gak dibahas dengan dalam. Perumpama gambaran tentang masalah pemuda yang kaya itu yang digambarkan apa? Kalau kita sering kali dengar firman Tuhan, pemuda kaya datang kepada Tuhan, terus tanya hidup yang kekal. Biasanya orang-orang nyampaikan firman Tuhan itu ngomong apa? Orang kalau cinta harta, orang kalau kaya sulit masuk kerajaan surga. Waduh. Ya pendetanya saja toh. Kalau ngomong kayak gitu pulang, mobilmu berapa? Rumahmu berapa? Hartamu berapa? Kok kamu masih gandoli? Bagikan semua. Kamu gandoli berarti tidak masuk surga. Kan kayak gitu. Karena di dalam Matius pasal 19 itu dikasih tahu toh. Kalau kamu mau masuk surga betul-betul, seluruh hartamu, dikatakan kayak gitu toh. Jual, bagikan, baru kamu masuk. Ya kalau pendetanya ngomong kayak gitu, kalau kamu gandoli hartamu, berat sama hartamu, kamu gak sama surga. Begitu pulang, haleluya. Datangi pendetanya, Bapak masih nyandoli ini semua, gak masuk surga loh. Sebetulnya kan di ayat itu kan sedang tidak berbicara seperti itu. Dia ngomong toh, dengan cara berpikir seperti pemuda itu, mustahil kamu bisa memberi keselamatan. Digambarkan seperti onta masuk lubang jarum, gak mungkin kamu bisa. Karena murid-murid yang ngomong, kalau caranya kayak gitu kan gak mungkin bisa. Tuhan ngomong memang gak mungkin bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan cara kayak apa? Melalui diri Yesus. Kamu dapat anugerah. Kamu bisa mengakui, aku berdosa. Tidak ada orang yang tahu. Tapi kita yakin dengan iman kita, Yesus tahu gak? Apa yang ada dalam hati kita. Tahu enggak? Pada waktu kita pemberesan sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Selesai enggak? Kamu bisa percaya bahwa kalau kamu mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Kalau kamu enggak kenal Tuhan, enggak ada pemberesan kamu. Mau ngomong sama siapa? Jin dah. Mau ngomong tuyul, aku berdosa tuyul, minta ampun tuyul. Atau sama siapa? Enggak bisa. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan Yesus, aku memang berdosa, aku memang orang yang paling bejat. Orang semua enggak tahu apa yang aku perbuat, tapi engkau tahu aku minta ampun. Dan aku percaya, engkau pasti mengampuni aku. Kita percaya dia pasti bisa mengampuni kita itu karena apa? Karena ucapannya dia sendiri toh. Barang siapa mengaku dari mulutnya dan mengakui dosanya, aku ampuni. Amin. Agama lain bisa percaya kayak gitu? Enggak percaya. Hati nuraninya tetap sebagai hakim dalam hidupnya. Ini yang ngerti ini pulang dari tempat ini ada dapat anugerah loh, amin. Yang enggak ngerti ini enggak tahu saya, Kristen apa? Ini serius loh ini. Ini sesuatu yang serius. Ini iman Kristen yang sejati. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang kita mau masuk. Saya banyak yang enggak datang hari ini ya, sakit semua ya. Enggak tahu kenapa, heran saya.
Manusia mengandalkan kekuatannya, berbuat baik sebaik mungkin. Ya, saya ulangi ya, sebaik mungkin. Supaya bisa mencapai surga. Benar ya? Dengan cara 613 hukum. Bisa? Nggak bisa. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3, orang itu bisa loh berusaha gak melakukan dosa, berusaha baik, bisa. Tapi hatinya tetap ada dosa gak? Gak bisa diselesaikan. Ngerti maksudnya ya? Saya ulangi ya. Ada seorang manusia yang hatinya sangat baik dan berusaha tidak lakukan dosa dalam hidupnya. Bisa? Seumpama bisa pun, tetap dia tidak bisa membayar dosa awalnya. Ngerti maksudnya? Bahwa dirinya berdosa. Seperti tadi loh saya kasih gambaran. Ada seorang yang membunuh, sudah dosa toh. Tapi pada waktu dia sudah berdosa, terus dia berbuat baik, semua dijual semua, dikasih orang jadi orang baik. Gak jadi dihukum. Tetap dihukum toh. Demikian juga manusia dikatakan di dalam Roma pasal 3. Semua manusia berdosa jahat. Amin. Kamu mau berbuat baik sampai sembarang kamu jadikan, kamu sudah baik luar biasa lah. Sampai dikatakan gini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ini kan orang baik luar biasa toh. Ini orang baik luar biasa loh. Dia punya segala sesuatu dibagi toh karena baik. Bahkan sampai dia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, dia rela berkorban. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, gak bisa menyelamatkan dia. Kalau dia tidak ada kasih Kristus, amin. Kalau Kristus tidak dalam dirinya, gak bisa menyelamatkan dirinya. Ini paham ya? Tentang utang gitu loh, ya toh? Sing iso nyaur utangnya kita itu siapa? Diri kita dah. Gak bisa. Kok sayang ya, yang jadi korban sapi-sapi ya. Sapi, kambing gak melok-melok. Kalau kambing bisa sapi bisa ngomong, kamu beli aku sampai kayak apa kok tetap mlebu neraka lho. Karena gak iso bayar. Gitu loh, ngerti toh? Tetap dosa toh. Dia baik-baik, orang bisa dapat kambing, dapat sapi, bisa dibuat gulai, baik-baik. Tapi penyelesaiannya sama hakim yang adil, gak bisa selesai. Ngerti maksudnya? Ini dalam segi manusia. Ya, yang mau melakukan dengan satu tujuan, melakukan hal yang baik supaya bisa memperoleh keselamatan. Lebih dalam ya sekarang ya, ngerti ya? Jadi kalau kamu pulang dari tempat ini, kamu mau melakukan hal yang baik luar biasa supaya Tuhan nilai dan kamu diampuni dan kamu dapat berkat. Itu pikiran sendeng, ngerti maksudnya? Gak beres, gak mungkin. Ya, tapi kalau kamu melakukan hal yang baik, hal yang benar, dengan satu tujuan, supaya melalui perbuatanmu ini, nama Tuhan dimuliakan, itu ada nilai kekalnya. Karena melalui perbuatanmu ini, melalui cinta kasihmu ini, orang ini bisa mengenal Tuhan dan orang ini terselamatkan. Amin. Sehingga firman Tuhan ngomong, kalau kamu mengasihi ibu bapakmu, mengasihi saudaramu, mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu, menantumu siapapun juga, melebihi kasih yang aku berikan kepadamu, kamu tidak layak ikut aku. Karena apa? Kalau kita mengasihi orang tua kita dengan cara sebaik mungkin apapun, tapi bukan karena kasih yang ada dalam dirimu untuk supaya dia bisa mengenal Kristus, tidak ada artinya. Ini ngerti ya? Dengan baik ya. Jadi kita sekarang tahu, aku kalau lakukan hal yang baik, yang benar, yang apa, perlu supaya Kristus dimuliakan melalui hidupku. Tapi kalau aku melakukan hal yang baik, yang benar, supaya dosaku diampuni, supaya dosaku tidak bisa. Karena dosa kita tidak bisa diselesaikan dengan diri kita, ngerti maksudnya? Hukuman itu sudah
harus terjadi. Tapi karena Kristus, kita menerima kasih-Nya. Amin. Ya, ini penting. Nah, sekarang pemuda ini toh, kita sekarang mulai ngerti toh, apa pemuda ini yang sudah melakukan hukum yang hukum 613 itu sedemikian komplitnya dan menjadi seorang yang baik seperti mungkin 1 Korintus pasal 13 ayat 3 ini, tapi dia masih tanya sama Yesus, bagaimana caranya supaya aku memperoleh hidup kekal, karena dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang ada di dalam hatinya, hati nuraninya tidak bisa diselesaikan, dia masih ragu-ragu. Yang bisa menyelesaikan siapa? Pengakuan iman kita akan diri Kristus. Amin. Jadi yang bisa membereskan siapa? Yesus. Waduh, aku ini orang berdosa, aku ini apa? Ukurannya siapa? Kristus, minta ampun sama Kristus. Ngerti maksudnya? Tuhan, ampuni aku Tuhan. Orang lain enggak tahu Tuhan, tapi kamu tahu, aku minta ampun Tuhan. Aku salah, aku enggak betul. Kita lega enggak kalau gitu, Ustaz? Beres enggak? Itu. Faedahnya ikut di dalam menjadi anak Tuhan. Agama lain enggak bisa. Pasti dituntut terus. Pasti dia kurang terus enggak? Kurang terus. Bingung, habis berkorban, keluar dari tirai, berbuat dosa lagi, bingung lagi enggak? Lama-lama keluar masuk. Enggak ada selesai nih, ngerti? Tapi kalau melalui Kristus, dia masuk sekali, selesai, untuk selama-lamanya. Dan kita percaya, itu iman. Nah ini bagi orang yang belum kenal agama. Nah sekarang bagi orang yang kenal agama, seperti diri kita, iya aku sudah percaya Yesus itu Tuhan. Tapi hatiku kok gelisah terus ya. Kok aku masih tetap jatuh dalam dosa terus ya. Kayak apa caranya? Ya apa caranya? Yang sudah mungkin jadi WL, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah seperti saya, bisa jatuh dalam dosa? Jatuhnya lebih banyak dari yang enggak khotbah, jatuhnya lebih banyak dari yang tidak WL, bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Caranya bagaimana? Ya, melalui agamawi biasanya dijalankan dengan cara seperti itu dulu toh. Disibukkan dengan apa? Melayani. Sibuknya luar biasa dalam melayani. Kita lihat ya. Saya tulis di sini, manusia berusaha mendekati Allah dengan cara berusaha hidup kudus dalam arti mentaati perintah secara agamawi. Saya ulangi ya. Manusia berusaha mendekati Allah dengan cara berusaha hidup kudus dalam arti mentaati perintah secara agamawi. Ngejar ini terus. Caranya kayak apa? Disibukkan dengan acara-acara agamawi. Doa ini, ikut semua. Semuanya diikuti semua. Bisa selesai? Disibukkan dengan main musik mungkin. Habis main di sini, main di sana, main di sini, main di sana, main di sini. Bisa selesai? Ya mungkin secara manusia dia tidak melakukan sesuatu yang namanya dosa, mana bisa, wong sudah melayani satu hari tek mosok bisa. Tapi otaknya, hatinya merasa berdosa enggak? Ini bukan jersa loh, saya cuma bisa nyanyi drum lah wis. Jedang dalam nama Yesus, hatinya oh gak mari ya. Oh, boy ngomong apa ya? Dan pada waktu punya perasaan kayak gitu, merasa berdosa enggak?
Bisa terjadi itu terus nggak? Makin susi kok bosen aku ya. Ini kayak apa ya? Itu bisa terjadi terus nggak dalam kehidupan orang percaya? Mau melakukan hal yang baik, tapi yang ada dalam hatinya hal yang tidak baik terus. Rasul Paulus sampai ngomong apa? Celakalah aku. Rasul Paulus ini luar biasa loh. Dia sudah pertama kali dia mengalami dua hal. Yang pertama kali pada waktu dia melakukan hal yang baik secara agamawi. Dia ngaku kok. Dia tulis di mana? Di Filipi pasal 3 ayat yang ke-6. Dia ngomong kayak apa? Tentang kegiatan aku pengayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat sama 613 hukum. Bener gak? Secara agamawi loh ini, dia lakukan itu semua toh. Tapi dia ngomong apa? Setelah aku kenal Kristus, semuanya yang kuanggap luar biasa, setelah aku kenal Kristus itu sampah semua. Dia bertobat ya, sudah nih ya. Tapi lucu, bukan lucu, ini memang kejadian semua terjadi seperti di kita semua kalau nggak hati-hati. Di dalam Roma pasal 7, ayat 20, mulai dari ayat 20, ini yang dia sudah menerima anugerah keselamatan, ya, sudah menerima anugerah keselamatan, dia masih bingung. Tapi dia di ayat yang terakhir, dia ada jalan keluarnya. Apa? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini kita seorang yang sudah bertobat, dia ngomong kayak gitu semua. Dan yang terjadi yang terakhirnya apa? Celakalah aku. Tapi dia ngomong apa? Untung aku punya Kristus. Nah, pertanyaan ini bahasa masuk khotbah tadi ini pengantar semua. Untung punya Kristus itu akan membuat kekuatan dalam diri kita itu kayak apa caranya? Bagaimana caranya di dalam perkataan Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 25, coba kita baca. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita jadi dengan akal. Jadi dia mengalami itu semua gak berdaya. Tapi dia ngomong apa? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, dia mampu menghandle ini semua kekuatannya dia. Caranya kayak apa? Nah ini, kita seringkali tidak pernah, tadi masalah pemuda itu toh, kita suka salah tafsir, wah Tuhan itu lagi berbicara kalau orang gandoli kekayaan, sulit masuk surga. Padahal Tuhan tidak sedang ngomong kayak gitu toh. Demikian juga pada waktu Tuhan mengajarkan, hei kamu anak-anakku, nanti pada waktu meninggalkan kamu ke surga, kamu harus waspada loh. Kamu harus seperti ini loh, supaya kamu tidak goyang. Tapi kita tidak mau tahu seperti itu. Tidak ngerti. Dan kita tidak pernah melakukan itu dalam hidup kita. Yang kita lakukan di dalam kehidupan kerohanian kita selama ini cuma berjalan secara agamawi. Main keyboard, main drum, main apa semua ini pelayan semua. Kayak saya. Pada waktu acara ini saja, rasanya dekat sama Tuhan. Tapi adakah dalam satu hari kita menyediakan waktu betul-betul secara pribadi kita dengan Tuhan? Sehingga Tuhan ngomong loh di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ini pada waktu di mana Tuhan memberikan pesan-pesan sebelum dia akan salib nanti naik ke surga, meninggalkan kita semuanya. Dia ngomong sama seluruh muridnya pada waktu itu.
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Terus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Terus sampai ayat 8. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Ini loh sebetulnya ayat 4 tadi itu ayat yang ingin Tuhan sampaikan kepada seluruh muridnya dan kepada kita. Supaya kita ini benar-benar melekat sama Dia, supaya kita benar-benar bergantung sama Dia, supaya kita ini benar-benar ada hubungan dengan Dia, apa yang kita lakukan. Mereka mereka yang ngerti maksudnya ya. Dalam satu hari itu mereka berapa kali datang di hadapan Allahnya. Dengan cara kayak apa? Sebelum mendekati Allahnya dia caranya kayak apa? Cuci kuping, cuci tangan. Dia tahu ini Allah yang kudus, dia harus seperti ini. Kita. Dalam satu hari kita ketemu sama Tuhan, mau ketemu sama Tuhan itu, mau melekat sama dia itu kayak apa caranya? Karo hitung. Tuhan, kayak apa ini Tuhan? Masalah Tuhan. Kita benar-benar hati kita menyediakan waktu untuk Tuhan seperti mereka. Mereka yang masih kabur aja seperti itu. Kita yang terang. Dalam satu hari kita sediakan seperti itu enggak? Waduh, saya baca ini saya nangis. Kenapa aku ini kok gak kuat terus kenapa? Gak melekat dan pasti tidak akan bisa berbuah. Kalau standarnya cuma kita berdoa, terus kita bayangkan Yesus, kamu gondrong. Seperti digambar. Terus kita bayang-bayangkan seperti gitu. Percuma. Atau kita merasakan Allah Bapa yang rambutnya putih tua gitu. Terus kita ngomong-ngomong sama dia, jadi aneh kamu. Gak bisa, gak ada kekuatan sama sekali. Dikatakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Caranya kita melekat sama dia itu kayak apa? Supaya kita itu benar-benar melekat sama dia dan kita bisa menghasilkan buah itu kayak apa? Buah yang kita hasilkan itu dari apa? Dari kekuatan diri kita sendiri, percuma. Gak ada artinya. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gak bisa. Dia cuma ngomong, harus betul-betul apa? Diperingatkan supaya jangan sampai kembali ke ajaran secara agamawi. Nggak bisa kalau kamu berjalan secara agama, nggak bisa kamu melekat sama Tuhan. Mau ibadah sungguhan, mau apa sungguhan, tapi bukan konsentrasi sama Tuhan Kristus. Tadi konsentrasi sama Kristus itu kayak apa? Saya kasih tahu nanti. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya itu orang kesen KTP lah, kayak gitulah. Ya. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini yang biasanya dikupas sama orang-orang. Ini yang biasanya ditekankan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi tujuannya mendekat kepada Tuhan supaya apa? Tuhan dijadikan ATM. Ngerti maksudnya? Padahal kata kunci ayatnya ini apa? Kamu ibadah, kamu benar-benar mau mendekat kepada Allah, jangan secara agamawi. Kamu jangan sampai seperti kejadian di dalam Galatia pasal 1 ayat 6. Dengan Injil lain. Dengan berusaha melakukan
mendekati Allah dengan berusaha secara agamawi. Tidak bisa. Stres, hati kita rusak terus. Harus berfokus kepada Kristus. Caranya kayak apa? Tapi ini yang biasanya ditekankan di sini toh. Dan kamu akan menerimanya, ayat 8. Jadi kalau kamu apa yang kamu inginkan, kamu gak benar-benar dekat sama Tuhan, kamu tidak dapat apa-apa. Coba kamu melekat sama dia, apa yang kamu minta dikasih. What about you? Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Caranya kita berbuah bagaimana? Melekat sama Kristus. Pokoknya itu. Loh aku sudah melekat loh. Buktinya apa? Aku main keyboard. Berarti kan melekat. Kamu ada waktu main keyboard, waktu ngedrum, waktu ngebass, gitu, waktu firman. Benar-benar otakmu untuk siapa? Kalau nggak terlatih, bisa ngelayang ke macam-macam nggak? Ininya deng, ininya tong. Dan hasilnya nol. Saudara ini pesan-pesan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, dia ngomong toh, pasal selanjutnya itu, ayat selanjutnya. Dia ngomong berbicara tentang apa ayat selanjutnya itu. Hubungan keluarga di antara anak Tuhan harus saling mengasihi, harus saling mengingatkan, sehingga akan menguatkan. Yang terakhir dia pesankan apa? Mereka akan tergoncang karena apa? Tekanan. Kalau kita baca ayatnya itu pesan-pesan Tuhan. Tapi yang dari awal apa? Kamu harus melekat. Terus yang kedua, kamu harus bersekutu, saling menguatkan. Yang ketiga, kamu hati-hati loh. Karena dunia membenci kamu. Kamu dia akan menerima tekanan, kamu akan seperti ini semua. Kamu akan mengalami itu semua. Tapi dalam hidupmu kamu gak usah khawatir. Karena aku menyertai kamu selalu. Kita bisa merasakan disertai sama dia itu caranya kayak apa? Kalau kita tidak pernah melekat sama dia. Ini kita harus ngerti. Jadi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan seluruh pasal itu menceritakan apa? Pesan-pesan Tuhan. Yang terutama berbicara tentang anggur itu dia bicara apa? Kamu harus melekat sama aku. Caranya bagaimana? Ini dialami, sudah pernah saya jelaskan, dialami oleh salah satu rasulnya, yang namanya siapa? Petrus. Petrus itu kayak apa? Seorang rasul yang rasanya luar biasa enggak? Tuhan mau ditangkap, langkai aku dulu, aku mau mati untuk kamu. Ujuk-ujuk, nyangkal, bener gak toh? Waduh, sudah nyangkal, sudah bertobat. Yesus naik ke sorga, ujuk-ujuk apa? Mau balik hidup yang lama, jadi nelayan. Waduh, Petrus ini manusiawi bener, ngerti maksudnya ya? Akhirnya dia sadar akan hal itu. Terus dia dikasih kekuatan Roh Kudus, dia menulis di dalam 2 Petrus pasal 1. Ayat yang kelima. Dikatakan, kalau kita mau lepas dari jerat dunia, kalau kita mau lepas dari jerat hawa nafsu, kalau kita mau lepas dari tekanan dosa yang ada dalam diri kita, harus apa? Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kepada kebajikan atau kebenaran. Dan kepada kebajikan pengetahuan, pengertian akan firman Tuhan. Terus? Dan kepada pengetahuan, penguasaan. Kalau kita tahu, posisinya lah ya. Kita ini tahu, aku ini anak Tuhan, aku ditebus dengan harga yang mahal. Aku ini dulu berdosa, aku karena Kristus telah mengampuni dosaku. Akhirnya jadi penguasaan diri enggak? Mau melakukan dosa, enggak boleh, aku sudah ditebus. Benar enggak? Penguasaan diri ya bukan? Enggak, tampet. Enggak boleh lakukan ini, mau aku anak Tuhan kok. Dengan pengertian yang seperti itu, nanti aku kalau ngakukan ini Tuhan marah be aku. Itu agamawis. Tapi pengertiannya tetap tertuju pada Kristus enggak?
Dia mati bagiku. Dia telah memberikan hidup bagiku. Sebetulnya aku ini bagaimana? Aku kemarin sudah ngomong aku tidak lakukan dosa ini loh. Sama Tuhan. Tapi sekarang kok gini lagi ya. Tuhan ampuni aku. Akhirnya kayak apa kalau kayak gitu? Terlatih itu terus. Bisa penguasaan diri enggak? Tapi kalau enggak pernah yang diimpikan itu kayak apa? Bisa penguasaan diri. Kalau sudah kayak gitu baru bisa terjadi apa? Ketekunan. Tekun belajar. Karena sudah beroleh penguasaan diri toh. Oh, tekunnya itu bukan karena paksaan. Karena Yesus ngomong apa? Kuk yang kuberikan kepadamu, ringan dan enak rasanya. Kalau 613 hukum itu berat. Salah dikit gini, sudah benar, sudah lakukan semua, masih hatinya nggak enak, ngerti toh? Tapi kalau kuknya Tuhan kita lakukan, waduh terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, hanya karena Engkau, aku bisa seperti ini. Hanya karena Engkau, aku bisa bebas. Hanya karena Engkau, aku bisa baik. Hanya karena Engkau, aku bisa kudus. Amin. Tapi kalau kekudusan diusahakan dengan upaya sendiri, berat enggak? Berat. Datang di gereja, aku kalau tidak datang doa aku dihukum gini-gini. Berat enggak? Wah, aku udah enggak bener-bener ke gereja nanti aku dihukum sama Tuhan gini-gini. Datangnya ke gereja berat, kakinya abot. Waduh, aku nanti enggak ngedram Tuhan ngamuk, aku digiting no. Tapi waktu ngedram tetap malas enggak? Gitu. Tapi kalau datang ke gereja bisa ngedram, bisa main apa semua. Tuhan kemurahan-Mu. Tanpa kemurahan-Mu, aku gak layak lakukan ini Tuhan. Sehingga kalau aku diberi kesempatan bisa seperti ini Kau baik. Kalau kayak gitu itu mainnya itu jadi enak enggak? Jadi seneng enggak? Itu terlatih. Marah sama seseorang, orang ini buncet nopel, harus tak sikat, harus kayak gini. Siapa kita ini? Kalau kita mikir secara agamawi, enggak, aku anak Tuhan, aku harus ngempet, aku harus bisa. Ngempet dengan kekuatanku. Ngempet toh, enggak ambrol. Tapi kalau kita mulai mikir, dia jahat, aku sebetulnya lebih jahat. Cuma dia enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan ngampuni aku. Aku mau melayani, aku mau baik. Pada waktu kita melayani dengan hati yang senang enggak? Jadi berat apa jadi ringan? Ringan. Yaitu namanya kuk yang kuberikan kepadamu, ringan dan enak rasanya. Seberat apapun kita mampu. Karena apa? Segala sesuatunya sudah dipikul di kayu salib. Baru bisa mencapai kepada hidup kudus, kesalehan. Caranya kayak gitu. Kalau dengan kekuatan sendiri, ini kekuatan kita bisa saleh, bisa kudus itu karena siapa? Kristus. Mengerti firman Tuhan, pengetahuan, kebenaran dulu, memiliki pengetahuan. Setelah memiliki pengetahuan apa? Baru bisa penguasaan diri. Pengetahuan, mengerti firman Tuhan, kebenaran, ya toh? Pengetahuan, dengan mengerti firman Tuhan dengan benar, kita bisa tahu siapakah diri kita. Akhirnya kita bisa penguasaan diri enggak? Dengan tahu diri kita, otomatis kita tahu toh, lawan kita ini siapa. Oh dia bisa kayak orang gila ini, dia bisa jahat kayak gini. Oh dia dulu suamiku, istriku, dia tuh dulu gak kayak gini loh, dia baik. Kok bisa kayak gini kenapa? Ini pasti setan ini. Waduh ada setan di tengking. Bukan. Tapi kita bisa merasa, dia harusnya gak kayak gini kok. Tapi karena dia tidak ada penguasaan diri, dia tidak ngerti kebenaran. Aku harus jadi berkat bagi dia. Aku harus layani dia, aku mengasihi dia. Amin. Dengan cara seperti itu, di dalam Tuhan pasti ada satu kebahagiaan. Amin. Kalau enggak bisa. Pulang dari tempat ini langsung bisa berubah. Boten bisa. Tapi kita latih. Oleh karena itu, engkau disempurnakan di dalam Kristus. Perlahan-lahan. Akhirnya sukacita damai sejahtera itu akan terjadi secara luar biasa. Itu karya Kristus. Dengan cara seperti itu dosa dikalahkan enggak? Kalah. Akhirnya nanti kita ke surga karena siapa? Kristus. Kita bisa baik, kita bisa kudus, itu karena karyanya yang menyempurnakan kita. Sehingga ada perkataan firman Tuhan, engkau disempurnakan di dalam
Kristus Yesus. Itu ngerti maksudnya? Itu kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Itu anugerah yang terbesar. Itu mujizat yang terbesar. Dari apa? Dari kita harusnya orang dihukum. Dari kita orang yang berbuat dosa. Dari kita yang gak bisa lawan dosa. Tetapi karena karya Kristus, kita bisa kuat melawan dosa. Kita bisa dibebaskan dari dosa. Bahkan kita bisa dimuliakan. Amin. Itu karya terbesar. Itu mujizat terbesar. Siapalah kita ini? Siapalah saya? Siapalah JP? Kamu bisa jadi seperti itu semua karena karyanya. Amin. Nah ini dimengerti dengan baik. Maka pulang dari tempat ini mulai terlatih. Mulai ngerti toh. Oh seperti ini toh. Kenapa ya? Kok aku dulu kayak ini? Oh sekarang aku sudah mengerti. Terima kasih Tuhan. Terus kayak gitu ya. Dan saya percaya apa yang dialami oleh para rasulnya. Firman Tuhan ini jujur luar biasa loh. Rasul Paulus ngomong terang-terangan, dulu aku sebelum mengenal firman Tuhan, dulu aku sebelum mengenal Kristus, aku sangka dia bicara di Filipi, aku disunat hari ke-8, aku ini aku melakukan seluruh hukum Taurat, tidak bercacat, tapi setelah kenal Kristus, semuanya aku anggap sampah. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia menulis di kitab Roma pasal 7, aku gak sanggup melawan kekuatan dosa yang ada dalam diriku. Aku harus caranya kayak apa? Untung aku punya Kristus. Nah, rasulnya yang 1 Petrus yang ngomong, iya loh, kalau kamu gak betul-betul melakukan apa yang Yesus perintahkan, kamu harus melekat kepada pokok anggur. Kamu gak bisa melawan ini semuanya. Gak mungkin kamu gak bisa melawan, berarti kamu tidak bisa berbuah, buahmu palsu. Kalau kamu mau berbuah, harus satu apa? Tadi dikatakan apa pertama kali? Kebijakan. Ya toh? Pengetahuan, baru penguasaan diri. Sudah dijelaskan semua. Dan ini sudah dialami Rasul Petrus. Sehingga pada akhirnya dia apa? Pada waktu dia harus disalib, dia ngomong apa? Aku gak pantas disalib seperti yang Kristus terima. Aku disalib harus terbalik. Ini sesuatu yang dahsyat. Ini kita mengerti dengan baik. Kita nggak banyak, tapi saya percaya yang datang ini semua menerima anugerah. Amin. Kita tutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.